Mata imam besar suram dan dia mengamati medan perang di sekitarnya. Saat ini, kekosongan telah dibagi menjadi beberapa medan perang. Di antara mereka, imam besar, formasi boneka mayat, dan leluhur suci sungai darah sedang bertarung. Pelindung agung dan Hong Huang Zulong bertarung bersama, sementara Qin Chen pergi untuk menyelamatkan Sisi. Jianmo Zizun serta yang lainnya menunggu dan melihat dari kejauhan dan tidak berani bergabung ke medan perang sama sekali. Dengan kekuatan mereka, begitu mereka memasuki medan perang, mereka akan musnah jika tidak hati-hati. Imam besar memandang Qin Chen dari kejauhan. Jika Qin Chen masuk ke dunia cermin dan menyelamatkan Sisi, semua rencananya akan sia-sia. Bahkan jika itu terungkap, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa geram di dalam hatinya, imam besar tiba-tiba melambaikan tangannya. Ada tatapan dingin di matanya, dan sebuah altar tiba-tiba muncul di tangannya. Altar itu benar-benar hitam, dikelilingi oleh aura gelap yang sangat mengerikan. Saat aura gelap ini memenuhi udara, ukuran altar dengan cepat menjadi lebih besar. Pada saat ini, semua orang ngeri melihat di atas altar, di antara aura kegelapan yang tak ada habisnya, ada sesosok tubuh, orang ini diikat erat dengan rantai, dan tubuhnya terkorosi oleh aura kegelapan yang tak ada habisnya. Ini adalah lelaki tua, dengan rambut acak-acakan dan noda darah di sekujur tubuhnya. Dia sangat menderita dan terlihat seperti mayat, tetapi ada kekuatan yang tak ada habisnya melonjak di tubuhnya. Penatua Agung. Melihat lelaki tua ini, Jianmo Zizun dan yang lainnya tidak jauh dari situ, semuanya tampak ngeri, dan masing-masing mengeluarkan suara kaget dan marah. Lelaki tua ini tidak lain adalah Tetua Agung, salah satu dari 3 pemimpin tentara Zhengdao. Orang yang dulunya paling kuat di antara klan iblis, Shadow Supreme. Namun, pada saat ini, Tetua Agung berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia berlutut di tanah, seluruh tubuhnya terikat oleh rantai kegelapan. Aura gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya, merusak tubuhnya, dan matanya kosong. Dia sepertinya sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Tapi, kenapa Penatua Agung ada di altar ini? Terlebih lagi, penampilan Tetua Agung saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia menanggung siksaan yang tiada akhir. Imam besar, gumam semua orang tiba-tiba melihat ke arah imam besar. Jianmo Zizun berkata dengan tegas, "Imam besar, apa yang terjadi? Mengapa Tetua Agung seperti ini? Bukankah dia dan Pelindung Agung sedang mundur? Selama bertahun-tahun, Pelindung Agung dan Tetua Agung belum pernah muncul." Imam besar selalu berkata bahwa Pelindung Agung dan Tetua Agung sedang mundur, dan hanya sesekali sebuah dekrit akan dikirimkan dari Sungai Panjang Sumber Iblis, sehingga orang-orang dari pasukan Zhengdao tidak pernah ada keraguan. Tapi melihat kemunculan Pelindung Agung dan Tetua Agung saat ini, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan naga leluhur dan yang lainnya sebelumnya, jika semua orang masih belum mengerti apa yang terjadi, maka mereka terlalu bodoh. Bagaimana bisa? Mengapa? Ucap Mo, Luo Yin, Xuan Zong, Yan Ming Zizun dan lainnya, termasuk Xuan Kong Zizun, semuanya memandang imam besar dengan tidak percaya, bertanya-tanya mengapa imam besar melakukan hal seperti itu. Mengkhianati Putri Lian Xinluo, mengkhianati Raja Dewa Iblis, mengkhianati dunia iblis, mengapa ini terjadi? Imam besar memandang ke arah Jianmo Zizun dan yang lainnya dengan dingin, tidak mau berbicara omong kosong. Meskipun semuanya terungkap hari ini, imam besar tidak bisa lagi mengendalikannya. Saat ini, dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang Qin Chen, yaitu, dari mana asal-usul Qin Chen. Dia tahu betul, bahwa alam iblis mati telah diblokir oleh leluhur Yuanmo. Orang tua itu, leluhur Yuanmo, adalah keberadaan yang bahkan membuatnya takut. Itu sebabnya dia bersembunyi di sini dan terus berusaha mendapatkan warisan Putri Lian Xinluo. Sebelum Qin Chen muncul di sini, dia selalu menganggap Qin Chen sebagai anggota leluhur Yuanmo, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menembus formasi yang dibuat oleh leluhur Yuanmo. Qin Chen telah menggunakan kekuatan kegelapan sebelumnya, yang semakin menegaskan kecurigaannya. Tetapi ketika dua dewa iblis kekacauan muncul di samping Qin Chen, imam besar segera merasakan ada yang tidak beres. Dalam hal ini, Qin Chen kemungkinan besar bukan anggota leluhur Yuanmo. Tetapi jika pihak lain bukan dari leluhur Yuanmo, bagaimana dia bisa memasuki alam iblis mati?
Tidak peduli apa alasannya, jika dia bisa mendapatkan rahasia pihak lain, maka dia bisa diam-diam meninggalkan alam iblis mati dan menghindari persepsi leluhur Yuanmo. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak terdeteksi oleh leluhur Yuanmo, dia diam-diam bisa mengendalikan seluruh dunia iblis. Itu bukan tidak mungkin. Pergi dan tangkap orang ini. Pikiran terlintas di benak imam besar, dia berteriak tajam, melambaikan tangannya, dan segera memberikan instruksi kepada Penatua Agung di altar. Dengan tabrakan, rantai yang tak terhitung jumlahnya yang memenjarakan Penatua Agung di altar langsung dilepaskan. Kemudian imam besar meremas tangannya, dan sebuah tanda gelap yang mengerikan langsung menembus ke dalam tubuh Penatua Agung itu. Dengan keras, di hadapan semua orang, Tetua Agung tiba-tiba berdiri. Energi iblis yang tak ada habisnya di tubuhnya melonjak ke langit. Matanya kosong, seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Matanya langsung tertuju pada Qin Chen, dan sosoknya tiba-tiba bergoyang dan menghilang antara langit dan bumi. Tidak baik. Pada saat ini, Qin Chen dengan cepat mendekati dunia cermin, tetapi tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat melonjak di dalam hatinya. Pada saat kritis, Qin Chen langsung mengaktifkan sumber waktu, dan nafas waktu dan ruang antara langit dan bumi berhenti sejenak. Energi iblis yang mengerikan, seperti tombak tajam, langsung muncul di samping Qin Chen. Mata Qin Chen menyusut, dan pedang karat misterius tiba-tiba mengenai ujung tombak. Dengan keras, sosok Qin Chen tiba-tiba mundur di bawah kekuatan ini, dan dia mundur puluhan ribu kaki sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Serangan yang sangat cepat, gumam Qin Chen ekspresinya serius. Jika dia tidak segera mengaktifkan sumber waktu dan memenjarakan perjalanan waktu antara langit dan bumi, tombak iblis ini akan mampu menargetkan Qin Chen dengan sangat akurat dan mengenai dia. Tombak iblis ini adalah serangan yang dilepaskan oleh makhluk tertinggi. Qin Chen tidak ingin menahan serangan seperti itu. Tuan, hati-hati. Penatua Agung disebut Shadow Supreme. Hal terkuatnya adalah aturan bayangan, yang meresap kemana-mana dan tidak bisa dihancurkan. Di kejauhan, Xuan Kong Zizun berteriak dengan cemas. Berasal dari zaman kuno, dia secara alami akrab dengan metode Tetua Agung. Di sampingnya, Jianmo Zizun dan yang lainnya melirik ke arah Xuan Kong Zizun yang mengingatkan Qin Chen, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas sekali, mereka juga memahami bahwa Tetua Agung dan Pelindung Agung jelas-jelas dikendalikan oleh Imam Besar, dan Imam Besar yang mengendalikan kedua orang itu pasti telah mengkhianati pasukan Zhengdao. Hah, kekuatan anak ini memang luar biasa. Dia ternyata bisa menghindari serangan bayangan Shadow Supreme. Gumam Imam Besar, matanya menyipit, dia melirik ke arah Xuan Kong Zizun yang mengingatkan Qin Chen, dan tidak bisa menahan cibiran. Kemudian, Imam Besar menoleh ke arah Qin Chen. "Nak, saya ingin melihat apakah ada orang kuat yang bertarung demi Anda. Dia ingin menyelamatkan sisi di depan saya." "Luar biasa," kata Imam Besar dengan dingin. Menurutnya, setelah kemunculan leluhur suci Sungai Darah dan Hong Huang Zulong, mustahil bagi Qin Chen untuk memiliki orang kuat lainnya. Selama ratusan juta tahun, pasukan Zhengdao-nya telah melahirkan 3 orang kuat, dia, Pelindung Agung, dan Penatua Agung. Bagaimana mungkin Qin Chen memiliki terlalu banyak pria kuat? Naga leluhur kuno seharusnya menjadi yang terakhir. "Pergi dan bunuh orang ini," teriak Imam Besar mengendalikan altar kecil yang kosong dan berteriak dengan dingin kepada Tetua Agung. Altar diterangi dengan cahaya sihir gelap, dan mata kosong Tetua Agung itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya gelap. Saat berikutnya, Tetua Agung menyerang Qin Chen lagi. Dalam kehampaan, tombak gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan tombak gelap di seluruh langit berubah menjadi lautan padat, menutupi kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Qin Chen, membungkus Qin Chen sepenuhnya. Benarkah?" ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan dia melambaikan tangannya. "Wuji Zizun, aku akan menyerahkan orang ini padamu." Saat Qin Chen selesai berbicara, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu langsung muncul di kehampaan. Begitu orang ini muncul, nafas takdir langsung memenuhi dunia, dan dengan suara gemuruh, sungai takdir yang luas muncul. "Qin Chen, musuh macam apa yang telah kamu provokasi?" Orang ini tidak lain adalah Wuji Zizun. Begitu dia muncul,
dia menemukan dirinya berada di antara tombak bayangan yang lebat. Wajahnya berubah dengan tergesa-gesa. Dengan lambaian tangannya, sungai takdir yang luas melonjak dan menyelimuti dunia dalam sekejap. Tombak bayangan yang tak terhitung jumlahnya meledak ke sungai takdir, seketika menciptakan gelombang yang bergejolak. Wuji Zizun juga berubah warna dengan tergesa-gesa, mundur dalam sekejap, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Shadow Supreme, leluhur klan iblis bayangan kuno. Apakah orang ini masih hidup? Ucap Wuji Zizun menatap ke arah tetua agung itu dan berkata dengan sedikit terkejut. Siapa lagi kamu? Ucap imam besar memandang Wuji Zizun dengan kaget dan marah, dan hampir bingung untuk sesaat. Yang tertinggi lainnya, berapa banyak pria kuat di sekitar anak ini? Gumam imam besar merasakan kekuatan puncak tertinggi pada Wuji Zizun, ekspresinya ketakutan dan marah, dan hatinya menjadi gila. Terlebih lagi, kekuatan takdir yang sangat besar dalam diri Wuji Zizun juga mengubah warnanya. Sungai takdir yang panjang, apakah kamu, dari sekte Tianji umat manusia? Ucap imam besar matanya tiba-tiba menyusut. Hei, aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun aku terpuruk, dan masih ada orang yang mengingatku. Ya, aku adalah Wuji Zizun, penatua tertinggi dari sekte Tianji. Ya, dilihat dari aura di tubuhmu, kamu juga berasal dari era yang sama denganku. Coba aku lihat. Kata Wuji Zizun meremas tangannya, dan tanda takdir dengan cepat mengelilingi tubuhnya. Saat berikutnya, seluruh sungai panjang takdir bergejolak. Di sungai panjang itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan cahaya serta bayangan berkedip-kedip, seolah-olah mereka ditelusuri kembali ke kehidupan masa lalu dan masa kini. Samar-samar, kekuatan takdir yang tak terlihat muncul dari tubuh imam besar, mencoba menyatu dengan kekuatan sungai takdir. Hah? Kalau kamu mau meramal nasibku, kamu belum memenuhi syarat. Ucap imam besar ekspresinya jelek, dan dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan dengan keras, aura mengerikan melonjak di tubuhnya, secara langsung mengalahkan kekuatan takdir di tubuhnya, menghalangi perhitungan Wuji Zizun. Namun, Wuji Zizun telah menyimpulkan beberapa petunjuk dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan sihir semacam ini berasal dari klan iblis Sura, yang merupakan klan iblis teratas saat itu. Nah, apakah Anda orang suci Sura yang bertugas di bawah Putri Lian Xinluo dari klan iblis saat itu? Kata Wuji Zizun menunjukkan ekspresi yang terkejut, tanpa diduga, zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Anda sebenarnya telah berkembang sedemikian rupa sehingga Anda hampir menyentuh alam transendensi. Sayangnya, dengan bakat dan kultivasi Anda, mengapa Anda berkolusi dengan klan kegelapan dan melakukan kejahatan untuk membantu para tiran? Kata Wuji Zizun menghela nafas sedikit. Membantu para tiran untuk melakukan kejahatan. Ucap imam besar mendengus dingin dan berkata lagi dengan suara dingin, apa yang kamu tahu? Kamu adalah penatua tertinggi dari sekte Tianji dan kamu dapat memprediksi nasib, tidak bisakah kamu melihatnya? Alam semesta ini telah mencapai akhir masa hidupnya. Setelah era ini, segala sesuatu di dunia akan hancur. Jika kita tidak bisa melampauinya, maka semua makhluk hidup di alam semesta ini akan mati. Dan saya telah mewarisi kekuatan terkuat dari klan iblis Sura. Jika saya bisa mendapatkan warisan Lian Xinluo, saya pasti bisa mencapai transendensi, melampaui alam semesta ini, dan menjadi penyelamat semua kehidupan di alam semesta ini. Tapi bagaimana dengan Lian Xinluo? Sebagai iblis Shuro, aku, orang suci klan bersedia melayaninya, tapi dia menyerahkan warisannya kepada wanita jalang ini. Mengapa? Ucap imam besar tampak garang dan tampak gila, semua yang ada di sini harus menjadi milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Energi iblis yang tak ada habisnya melonjak dari tubuh imam besar. Wuji Zizun menggelengkan kepalanya sedikit, inikah sebabnya kamu berkolusi dengan klan gelap dan mengkhianati alam semesta ini? Ucap Wuji Zizun matanya penuh belas kasihan, memang, alam semesta ini telah mencapai akhir zaman, dan tidak ada banyak waktu. Namun, ujung jalan mungkin bukan akhir, dan pohon willow gelap akan mekar. Saat itu, saya, pemimpin sekte Tianji, melihat dunia bawah, itu sebabnya kita akan mati bersama klan kegelapan. Apa yang generasi kita tidak bisa capai bukan berarti generasi baru tidak akan pernah bisa mencapainya.
Seseorang akan lahir dan menyelamatkan alam semesta. Hahaha, selamatkan alam semesta. Generasi baru, hanya bergantung pada mereka. Ucap imam besar memandang semua orang yang hadir dengan jijik. Katakan padaku, siapa yang akan menyelamatkanku? Dia atau perempuan jalang ini yang tidak mengerti apa-apa. Kata imam besar menunjuk ke arah Qin Chen, lalu ke Chen Sisi, dengan cibiran di wajahnya, jika kamu ingin bertahan hidup, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, bunuh dia. Setelah kata-kata itu jatuh, imam besar berteriak dengan dingin, mengaktifkan altar, dan dengan keras, aura pembunuh bayangan yang bergulir muncul dari tubuh tetua agung. Dia menghadap Qin Chen dan Wuji Zizun, dan datang untuk menyerang dengan paksa. Oh, kamu terobsesi. Ucap Wuji Zizun menghela nafas sedikit, menatap Shadow Supreme yang hendak menyerangnya, dan kemudian menatap Qin Chen. Nak Qin Chen, aku akan menangani orang ini, pergi saja dan selamatkan sahabatmu. Saat kata-kata itu jatuh, tubuh Wuji Zizun bergetar, dan dengan keras, dia mengaktifkan sungai takdir, terbungkus dalam sungai yang luas, dan bertarung dengan Shadow Supreme dalam sekejap. Raungan yang mengejutkan terus bergema di seluruh dunia, dan riak-riak mengerikan menyebar dalam ledakan tersebut. Di sepanjang jalan, potongan-potongan kehampaan hancur dan musnah. Shadow Supreme melepaskan tombak bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yang menutup kekosongan langit dan bumi dan menyelimuti Wuji Zizun. Wuji Zizun tersenyum tipis, dan kekuatan takdir melonjak di tubuhnya. Dalam sekejap, sungai takdir yang panjang muncul di depan matanya. Sosoknya terus berjalan di sungai yang panjang ini. Setelah tombak bayangan ini menghantamnya, itu seperti memasuki alam tak kasat mata, kecepatannya melambat, dan itu dihindari oleh Wuji Zizun. Dengan kekuatan Wuji Zizun, meski belum kembali ke puncaknya, namun dengan kekuatan takdir yang istimewa, tidak sulit untuk menghadapi Shadow Supreme yang telah dikendalikan dengan kekuatan khusus takdir. Apa yang kamu lakukan dengannya? Mengapa kamu tidak membunuh Qin Chen secepatnya? Ketika imam besar melihat ini, dia tampak marah dan geram. Tubuh Shadow Supreme bergoyang, mendekati Qin Chen, dan tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang, menghalangi jalan Qin Chen ke depan. Qin Chen langsung mengaktifkan kekuatan waktu di tubuhnya. Dalam sekejap, aliran waktu di sekitar Qin Chen memasuki keadaan yang sangat aneh. Meskipun tombak hitam ini padat dan memblokir semua ruang kosong, di mata Qin Chen, itu menjadi sangat lambat. Qin Chen terbang melewati kehampaan, menghindari tombak gelap ini satu persatu. Shadow Supreme, lawanmu adalah aku. Aku sering mendengar bahwa aturan bayangan dari Shadow Supreme sangat mengerikan dan telah mencapai titik kesempurnaan. Aku akhirnya bisa melihatnya hari ini. Sebelum Shadow Supreme dapat terus menyerang Qin Chen, Wuji Zizun telah bergegas mendekat, tertawa keras, dan langsung mengaktifkan sungai takdir untuk memblokir semua tombak yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Shadow Supreme. Terdengar suara gemuruh, dan suara gemuruh yang mengejutkan terus bergema. Tapi dengan Wuji Zizun menghalanginya, Qin Chen sudah sangat dekat dengan dunia cermin. Sisi. Mata Qin Chen menunjukkan kegembiraan. Brengsek. Di kejauhan, wajah imam besar jelek, dengan sedikit keganasan di matanya, dan dia tiba-tiba memindahkan altar. Di altar, tanda-tanda gelap melintas satu demi satu, dan cahaya tiba-tiba mekar. Tanda-tanda gelap ini membentuk sungai gelap yang luas dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Tetua Agung. Tetua Agung itu mengeluarkan raungan yang melengking, dan sumber kekuatan yang mengejutkan dengan gila-gilaan keluar dari tubuhnya. Tetua Agung meraung, dan Qin Chen samar-samar tampak melihat air mata mengalir di sudut mata Tetua Agung. Jejak rasa sakit melintas di matanya, dan saat berikutnya, kekuatan bayangan yang mengerikan menyebar. Kekuatan bayangan ini sangat mengerikan, dan dalam sekejap, menyelimuti semua orang yang hadir. Dalam sekejap, Qin Chen merasakan kekosongan di depannya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berada di dunia gelap dingin yang tak berujung. Suara hantu yang melolong bergema, dan kekuatan bayangan di langit menyelimuti dirinya seperti air pasang. Dunia gelap. Tak jauh dari situ, Wuji Zizun menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia memandang Qin Chen dan buru-buru berkata dengan suara yang dalam, "Nak Qin Chen, hati-hati.
Shadow Supreme mengontrol aturan bayangan. Dikabarkan bahwa dia dapat berkomunikasi dengan dunia gelap legendaris dan membawa musuh ke wilayahnya sendiri. Di dunia yang gelap ini, dalam situasi ini, orang kuat lainnya tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan aturan asli alam semesta, dan hanya dapat mendesak sumber tubuh untuk melawannya. Dalam hal ini, sama saja dengan mengikat tangan mereka sendiri, tidak mampu melawan sama sekali, dan hampir berada di bawah kekuasaan mereka. Qin Chen juga melihat dunia sekitarnya dengan penuh perhatian. Tentu saja, Qin Chen merasa persepsinya tentang alam semesta luar telah menjadi sangat lemah, dan dia tidak dapat merasakan asal-usul alam semesta luar sama sekali. Wu Jizizun, kamu masih memiliki sedikit pengetahuan. Di dunia gelap Shadow Supreme, aku ingin melihat betapa sombongnya kamu. Ucap imam besar, sosoknya muncul di kehampaan dan berkata dengan galak, ekspresinya sangat tenang. Dunia gelap sangatlah menakutkan, bahkan jika dia terjebak di dunia seperti itu, dia tidak dapat pergi dengan mudah. Dan dengan tingkat kultivasi anak laki-laki di depannya, mencoba pergi dari sini tidak lebih dari mimpi. Kekuatan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyelimuti Qin Chen seperti gelombang, mencoba untuk sepenuhnya menekannya di sini. Qin Chen merasakan sekelilingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dunia gelap, apakah ini sangat kuat? Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan perangkat sumber jiwa iblis di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan asal iblis yang sangat murni diintegrasikan ke telapak tangan Qin Chen, dan kemudian memasuki pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Qin Chen memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas ke depan. Cahaya pedang yang sangat besar muncul di langit dan bumi, dan cahaya pedang itu menebas dengan keras, berubah menjadi ratusan juta kaki dalam sekejap, dan menghantam dengan keras ke dalam bayangan kehampaan di sekelilingnya. Hahaha, sungguh konyol menggunakan kekerasan untuk menerobos dunia gelap. Ucap imam besar tertawa terbahak-bahak, tapi di tengah tawanya, pupil matanya tiba-tiba melebar. Pedang karat misterius Qin Chen terlihat menebas penghalang dunia gelap. Dengan keras, seluruh penghalang dunia gelap tiba-tiba mengeluarkan suara retakan yang keras. Kemudian, dengan keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh dunia gelap. Dunia gelap, yang cukup untuk menjebak orang paling kuat di puncak, hancur berkeping-keping hanya dalam waktu singkat dan meledak seketika. Kekuatan bayangan di langit menghilang, dan Qin Chen kembali ke sungai panjang sumber iblis lagi. Mata imam besar melebar dan dia meraung histeris. Kamu, bagaimana kamu menerobos dunia gelap? Tubuhnya terguncang dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Apakah itu harta karun di tanganmu? Ucap imam besar menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Mungkinkah itu harta karun misterius ini? Tapi, harta karun apa yang bisa dengan mudah menembus penghalang seperti dunia gelap? Qin Chen mencibir. Meskipun dia menerobos dunia gelap sebelumnya, meskipun itu karena pedang karat misterius, kontribusi terbesarnya sebenarnya adalah perangkat sumber jiwa iblis. Shadow Supreme adalah yang tertinggi dari klan iblis, leluhur dari klan iblis bayangan. Tidak peduli seberapa kuat dunia gelapnya, dia tetap merupakan kekuatan dari klan iblis, dan sumber jiwa iblis adalah yang tertinggi dari klan iblis, dan kekuatan paling orisinal dari klan iblis. Tidak peduli seberapa kuat iblis itu, tidak mungkin untuk menekan Qin Chen. Mengabaikan imam besar, Qin Chen bergoyang langsung menuju dunia cermin.